Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Subrianto di channel Berani Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengisikan instrumen profil belajar siswa untuk siswa yang berkebutuhan khusus pada SIM PKB. Langsung saja kita buka browser, kemudian kita ketikkan di sini GTK Belajar kemdikbud.go.id. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang profil belajar siswa, ini kita klik masuk. Kemudian kita masukkan surelnya di sini yang untuk akun SIM PKB. Kemudian kalau sudah, klik masuk. Kalau sudah tersimpan, kita tinggal klik masuk saja. Akan diarahkan kepada profil belajar siswa. Setelah masuk pada profil belajar siswa, kita pilih yang daftar siswa ABK. Nah, pada daftar siswa ABK di sini ada nama siswa, NISN, tingkat sekolah, kemudian status instrumen di sini belum lengkap karena belum diisi, kemudian asesor ini juga belum ada. Kemudian aksi selanjutnya kunci instrumen. Nah, untuk mengisikan instrumen, kita pilih yang ini, kunci instrumen. Konfirmasi apakah Anda ingin mengunci data siswa berikut, kita klik ya. Untuk daftar siswa ABK yang ada di sini, ini cara pengisiannya ini lewat dapodik pada kolom berkebutuhan khusus, silahkan nanti diisikan. Apabila pada dapodik diisikan siswa berkebutuhan khusus, maka pada daftar siswa ABK di sini muncul. Kalau tidak diisikan pada dapodik, maka daftar siswa ABK di sini tidak muncul. Jika sudah kita kunci, kita klik isi instrumen. Nah, langkah pertama di sini formulir data kondisi siswa. Di sini untuk identitas siswa, kemudian informasi tambahan. Di sini pihak yang terlibat dalam pengisian instrumen ini, silakan diklik, dipilih orang tua atau wali, guru bimbing khusus, guru kelas lain, kepala sekolah ini bisa lebih dari satu. Kemudian jarak rumah ke sekolah, silakan disesuaikan. Berikutnya bahasa ibu, verbal siswa di rumah. Ini silakan diisi sesuai dengan bahasa keseharian di rumah. Jika sudah, klik lanjut. Langkah kedua, identifikasi kesulitan fungsional. Berilah tanda cek dan atau isilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama, penglihatan. Kesulitan melihat objek jarak dekat, jauh, keluasan pandang. Jika pakai kacamata, apakah masih kesulitan? Silakan dipilih sesuai dengan kondisi anak tersebut. Jika ada catatan tambahan, silakan ketikkan di bawahnya. Berikutnya pendengaran. Kesulitan mendengar suara, jika pakai alat bantu dengar, apakah masih kesulitan? Silakan sesuaikan seperti poin 1. Berikutnya motorik kasar. Kesulitan melakukan aktivitas fisik seperti jalan, naik tangga, dan duduk. Silakan sesuaikan dengan kondisi anak. Berikutnya motorik halus. Kesulitan menggunakan tangan dan jari seperti mengambil benda kecil, menekan tombol, membuka tutup botol. Silahkan sesuaikan dengan kondisi anak. Berbicara. Kesulitan berbicara, sulit dipahami, gagap, atau tidak mengeluarkan suara. Silahkan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Termasuk berkomunikasi dengan isyarat. Berikutnya intelektual atau berpikir. Kesulitan fungsi pikir secara umum termasuk aspek akademik seperti mengenali, mengingat, mengetahui, memahami, dan melakukan berbagai instruksi. Berikutnya membaca disleksia. Kesulitan membaca termasuk kesadaran fonemik, mengeja, menulis, mengucapkan kata-kata, memahami serta bahasa tubuh, ekspresi wajah, sikap, dan postur.
Berikutnya, perilaku, perhatian, atau sosialisasi. Kesulitan mengelola perilaku diri sendiri, sulit berkonsentrasi, sulit menerima perubahan rutinitas, sulit berteman. Berikutnya, pengendalian emosi. Kesulitan mengendalikan emosi dapat dilihat dari kebiasaan ekspresi sangat sedih, depresi, cemas berlebih, gelisah, atau sejenisnya. Jika sudah diisi, klik lanjut. Langkah ketiga, kebutuhan alat bantu khusus. Berilah tanda cek dan atau istilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Kacamata, alat bantu dengar, kursi roda, kruk, tongkat atau walker atau alat bantu jalan, alat tulis braille, mesin cetak braille. Anda dapat menuliskan maksimal 3 alat bantu lainnya. Klik tombol tambah di bawah ini untuk menambahkan data. Jika ada perlu yang ditambahkan, silakan di sini klik kemudian tambahkan dan statusnya punya atau tidak punya. Jika tidak ada data yang ditambahkan, klik lanjut. Langkah 4, pergerakan di lingkungan sekolah dan madrasah. Berilah tanda cek dan atau istilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Ram atau jalan miring atau tanjakan landai, handrail atau pengantaran menuju kelas, pustaka, ruang guru, toilet, label nama-nama ruang, label simbol braille pada nama ruang dan fasilitas penting lainnya, ubin pengarah, tempat cuci tangan dan sabun, keran dengan pembuka geser, toilet modifikasi pintu agar masuk kursi roda, modifikasi kursi dan meja sewa yang bersangkutan, buku dengan ukuran tulisan besar, tongkat untuk tunanetra, alat bantu dengar bagi tunarungu. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Anda dapat menuliskan maksimal tag semarang lainnya, klik tombol tambah di sini untuk menambahkan. Silakan jika ada yang ditambah, klik tambah. Jika tidak, klik lanjut. Kelebihan, potensi, dan kemampuan di sekolah madrasah. Berilah tanda cek dan atau istilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Potensi bidang olahraga. Silakan diisikan apabila ada potensi pada bidang olahraga. Jika tidak ada, klik tidak ada. Potensi di bidang seni, potensi di bidang bahasa dan sastra, potensi bidang teknologi, silakan disesuaikan. Potensi kepribadian atau karakter. Yang berikutnya, potensi lain. Pilihan dapat lebih dari satu. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak ada. Jika sudah diisi, klik lanjut. Langkah 6, pendampingan di sekolah atau madrasah. Berilah tanda cek dan atau istilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Kebutuhan pendampingan oleh orang lain. Bergerak di dalam ruang kelas, dan sekolah. Pergi dan pulang sekolah. Komunikasi baik dalam menggunakan maupun menerima informasi, proses pembelajaran di kelas, kegiatan sehari seperti makan dan minum, buang air di toilet, menggunakan pakaian, sepatu, dan lain-lain, bersosialisasi dengan siswa lain termasuk mengelola emosi, penyesuaian dalam kegiatan pembelajaran, menempatkan siswa di barisan paling depan dan dekat dengan guru. Membuat ukuran tulisan di buku paket menjadi besar. Menyediakan alat tulis dan buku paket dalam bentuk braille. Mengubah kegiatan dan permainan fisik. Memodifikasi materi pembelajaran dan penilaian atau mengurangi kesukaran pembelajaran bagi siswa.
Memberikan tambahan waktu dalam asesmen penilaian termasuk satu ujian dan pengerjaan tugas di kelas. Mendampingi selama pelaksanaan ujian seperti pembaca soal. Menyediakan pendamping seperti tutor sebaya, orang dewasa, guru pembimbing dan lain-lain. Pendampingan lain yang diperlukan, tuliskan uraian aktivitas lain jika ada. Jika tidak, klik lanjut. Informasi lain tentang siswa, berilah tanda cek dan atau isilah pada kolom yang sesuai dengan pertanyaan. Lingkungan di sekolah. Jika sudah, klik lanjut. Langkah 8, informasi medis dan kegiatan. Berikan informasi medis dan kesehatan merujuk pada data dari layanan kesehatan yang diterima siswa, termasuk kondisi kesehatan, sindrom, attention deficit disorder, attention deficit hyperactive disorder, dan lain-lain, dan penyakit yang diderita, epilepsi, asma, bronkitis, jantung, gangguan mata, telinga, mulut, dan lain-lain. Kondisi kesehatan klinis diagnosa, silakan diisikan sesuai dengan data pada anak tersebut apabila pernah didiagnosa di tenaga kesehatan ataupun rumah sakit dan yang lainnya. Jika tidak ada, lanjut. Kesimpulan sementara dan rencana tindak lanjut. Kesimpulan sementara dari data di atas, siswa termasuk kategori apakah penyandang disabilitas ataukah bukan penyandang disabilitas. Silakan sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Untuk yang penyandang disabilitas, di sini disabilitas fisik, tunadaksa, ini apabila anak tersebut mengalami kecacatan fisik ya, dari yang ringan, sedang. Kalau cerebral palsy ini yang lumpuh otak. Kemudian disabilitas intelektual, tunagrahita, ini yang keterbelakangan mental dari yang ringan, sedang sampai Down syndrome. Down syndrome ini yang memiliki wajah khas ya, karena adanya kelainan genetik. Kemudian disabilitas mental seperti hiperaktif dan autis. Kalau autis ini ada gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang memengaruhi perilaku dan proses berpikir anak. Kemudian disabilitas sensorik, tunanetra, ini tidak bisa melihat, tunarungu tidak kurang dalam mendengar, dan tunawicara ini tidak bisa berkomunikasi, berbicara dengan orang lain. Kemudian kelompok lain seperti tunalaras ini mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, tidak bisa mengatur emosinya ya. Kemudian ADD atau ADHD ini katanya dengan anak yang sulit memusatkan perhatian, sulit mengatur tingkah aktivitas dan memiliki perilaku yang impulsif. Kemudian disleksia ini yang sulit membaca. Kemudian lamban belajar. Silahkan disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Apabila ingin menambahkan, silahkan klik di sini, kemudian klik tombol tambah. Berikutnya, dukungan rencana tindak lanjut. Prioritaskan bantuan orang tua yang harus diberikan. Silahkan diisikan sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Yang berikutnya, dukungan akademik. Silahkan dipilih program pembelajaran individu, pembelajaran remedial, kunjungan ke rumah, modifikasi rencana pembelajaran, pendampingan oleh guru khusus, pembelajaran pada jam khusus, pendampingan oleh tutor sebaya. Silahkan disesuaikan dengan masing-masing anak. Berikutnya, materi pendampingan bimbingan, silahkan diisikan. Berikutnya, lingkungan fisik sekolah, penyelesaian Belajar Siswa, pembuatan nama-nama ruang, pembuatan RAM, pengaturan lokasi, pembuatan celat, penyelesaian fasilitas toilet. Silakan disesuaikan dengan kondisi anak. Kerjasama dengan mitra sekolah.
usulan pengadaan alat bantu ke kepala sekolah, pemantauan kesehatan dengan puskesmas, terapi wicara, usulan bantuan ke Pemda, terapi okupasi, pengobatan, penyediaan obat, usulan bantuan ke komite, terapi psikologi. Silakan disesuaikan. Kemudian dukungan lain silakan apabila ada ditambahkan. Jika sudah, klik simpan. Status instrumen di sini sudah lengkap. Selanjutnya kita ajukan instrumen yang telah kita isi. Klik di sini ajukan instrumen. Apakah Anda ingin mengajukan instrumen sekarang? Klik ya. Nah, informasi ini berhasil, status instrumen sudah berubah menjadi diajukan. Apabila ingin membatalkan, silahkan batalkan. Apabila ingin mengunduh instrumennya, silahkan klik unduh instrumen. Nah, demikian cara pengisian profil instrumen pada anak berkebutuhan khusus di SIM PKB. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.